Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Milza Marifat Apridol dengan NPM 21 170 100 127. Di sini saya akan menjelaskan tentang poster saya. Izin sebelumnya untuk share screen. Oke, baik. Eh, untuk poster saya dengan judul Gambaran Kualitas Tidur Pasien HIV/AIDS dengan Gangguan Neuropati Perifer di Kota Padang. Sebagaimana kita ketahui bahwa HIV ini merupakan virus atau penyakit yang sudah diketahui oleh semua orang dan juga orang-orang umum, di mana HIV ini merupakan virus yang sangat berbahaya. HIV ini Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, khususnya sel darah putih, menyebabkan penurunan sistem imun dan berujung pada AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS ini merupakan tahapan akhir dari HIV. Nah, HIV ini juga ada beberapa penularannya. Yang pertama, penularan HIV itu melalui pajanan darah, di mana ketika seseorang yang awalnya normal, baik-baik saja, menerima transfusi darah dari seseorang yang HIV, akan berisiko terkena HIV. Lalu yang kedua, ialah penggunaan jarum suntik. Ketika seseorang menggunakan jarum suntik yang sudah terinfeksi oleh virus HIV, maka orang yang awalnya baik-baik saja bisa terkena HIV. Dan yang ketiga ialah melalui hubungan seksual. Nah, hubungan seksual ini merupakan faktor risiko utama di mana penularan HIV sering terjadi. Jika seseorang yang awalnya tidak terinfeksi HIV melakukan hubungan senggama atau seksual dengan penderita HIV, maka bisa dipastikan bahwa orang yang awalnya baik-baik saja dapat terkena HIV. Apalagi hubungan seksual secara berganti-gantian atau berganti-ganti pasangan. Nah, pada HIV ini memiliki pengobatan di mana pengobatan itu bernama antiretroviral atau ARV. Pengobatan ini tidak menyembuhkan 100%, namun dapat mengurangi gejala pada pasien HIV dan juga mencegah infeksi oportunistik. Contoh dari ARV atau antiretroviral ini ialah efavirenz. Nah, namun efavirenz ini memiliki efek samping berupa gangguan tidur. Ketika seseorang penderita HIV menggunakan obat ARV ini secara berkepanjangan, akan mendapati neuropati perifer. Nah, neuropati perifer ini terjadi karena penggunaan efavirenz atau obat ARV secara berkepanjangan. Ketika seseorang terganggu tidurnya, maka akan mengakibatkan penurunan dari kualitas tidur. Jika kualitas tidur seseorang itu turun, maka akan berdampak buruk seperti penurunan produktivitasnya, lalu fokusnya pun terganggu, dan juga sistem kekebalan tubuhnya menurun, serta meningkatkan resiko kecelakaan. Pada tinjauan pustaka, yang pertama ada HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Nah, HIV ini sendiri pada data WHO tahun 2020 itu terinfeksi 1,5 juta jiwa yang menderita HIV. Dan di Sumbar pada data 2019, Sumatera Barat merupakan penderita peringkat 12 nasional terbanyak di Indonesia. Lalu yang kedua ada Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu kumpulan gejala yang disebabkan oleh rusaknya sistem kekebalan akibat virus HIV. Dan juga AIDS ini merupakan tahapan akhir dari HIV tersebut. Lalu ada juga neuropati perifer. Nah, neuropati perifer ini ialah komplikasi neurologis yang paling sering terjadi pada individu yang terinfeksi HIV. Karena neuropati perifer ini terjadi akibat penggunaan ARV yang berkepanjangan. Lalu selanjutnya ada kualitas tidur. Nah, kualitas tidur ini ialah
kondisi tidak sadar, yakni individu yang dibangunkan oleh stimulus atau sensoris yang sesuai. Maksudnya ialah ketika orang memiliki kualitas tidur yang baik, maka ketika dibangunkan atau diberikan rangsangan yang cukup, maka orang tersebut dapat bangun. Ketika orang tersebut memiliki kualitas tidur yang buruk, maka orang ini memiliki sensoris yang agak berlebihan ketika kita membangunkannya. Lalu tujuan penelitian itu mengetahui gambaran kualitas tidur pada pasien HIV/AIDS dengan gangguan neuropati perifer di Rumah Sakit Umum Provinsi Dr. M. Jamil Padang dan juga Puskesmas Seberang Padang. Untuk metode penelitian itu tempat dan waktu yaitu Rumah Sakit Umum Provinsi Dr. M. Jamil Padang dan Puskesmas Seberang Padang. Lalu jenis dan rancangan penelitian itu metode deskriptif kategorik dengan menggunakan data primer, dan juga untuk populasi dan sampel itu populasi yaitu seluruh pasien yang terinfeksi HIV/AIDS di Poli VCT RSUP Dr. M. Jamil Padang yang diberikan kuesioner PSDI dan juga Puskesmas Seberang Padang. Lalu sampelnya ialah pasien HIV/AIDS dari Rumah Sakit Umum Provinsi Dr. M. Jamil Padang sebanyak 62 orang. Untuk cara pengumpulan data tersebut ialah menggunakan PSDI atau Pittsburgh Sleep Quality Index, yaitu kuesioner untuk melihat gangguan tidur. Dan juga cara pengolahan dan analisis data, yaitu pengolahan data yaitu editing, coding, processing, dan tabulating. Untuk analisis data yaitu menggunakan analisis univariat dan juga penyajian data menggunakan SPSS disajikan dalam bentuk deskriptif. Mungkin sekian untuk poster gambaran kualitas tidur pasien HIV/AIDS dengan gangguan neuropati perifer di Kota Padang. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.